Oke, terima kasih. Selamat datang di channel saya, TAC, Teknologi Art and Creation. Di sini kita akan membahas tentang kontroversi redesign logo halal yang pada mulanya dari Majelis Ulama Indonesia menjadi Halal Indonesia. Nah, penjelasan saya akan diawali dengan sejarah logo halal Indonesia. Pada tahun 1976, logo atau label halal belum ada. Diawali dengan pemberian label mengandung babi pada makanan dan minuman yang mengandung babi dan turunannya. Seperti dilihat bahwa logo label halalnya berwarna merah dan tulisan mengandung babi dan gambar babi berada dalam persegi panjang. Diurus dan dibuat oleh Menteri Kesehatan yang bekerja sama dengan gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1985, logo atau label halal dibuat pertama kalinya di Indonesia. Seperti kita lihat bahwa logo label halalnya yaitu ada tulisan Arabnya halal dan tulisan Latinnya halal yang berada di dalam lingkaran atau oval. Diurus dan dibuat oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui tim penilaian pendaftaran makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Depkes. Selanjutnya, pada tahun 1989 terbentuk LPPOM MUI untuk sertifikasi halal. Nah, kenapa terbentuk LPPOM MUI? Karena terjadi krisis kepercayaan terhadap sertifikasi halal di Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia berkumpul dan memusyawarah sehingga menyepakati hadirnya LPPOM MUI sebagai solusi dari sertifikasi halal. Selanjutnya, pada 1994, sertifikasi atau sertifikat halal pertama dikeluarkan oleh MUI. Terus, 1996, piagam kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI dibuat. Pada tahun 2000, Dirjen POM berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selanjutnya, pada tahun 2001, Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Nah, logo ini sendiri yaitu logo halal MUI yang dikenal dengan logo halal MUI ya. Yaitu diurus oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini menjadi BPOM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI dan diputuskan oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, berlanjut, pada tahun 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal dibuat atau UU JPH. Pada 5 tahun kemudian, pada tahun 2019, Undang-Undang
Jaminan produk halal ini mulai diimplementasikan secara bertahap. Sehingga kita bisa rasakan pada tahun 2022 ini terjadinya pergantian logo label halal bersamaan dengan lembaga kepengurusan sertifikasi halal ini sendiri. Maka muncullah Halal Indonesia. Siapa yang bikinnya gitu? Terus siapa yang mengurusinya? Yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal dan MUI. Nah, saya pun masih kurang tahu gitu. Apakah MUI ini masih sama dengan sebelumnya, memiliki posisi sebagai pemberi final sertifikasi halal, karena Komisi Fatwa MUI yang mengeluarkan sebelumnya gitu ya. Apakah masih seperti itu atau tidak? Maka apakah diperlukan perubahan logo ini? Terus apa saja alasan perubahan logo ini? Oke. Kita bisa lihat bahwa beberapa alasan redesign logo, yaitu yang pertama, terlihat jadul atau tren terus berubah sehingga dapat merubah persepsi seseorang pada sebuah logo. Dibutuhkan redesign logo bila terjadi persepsi negatif terhadap logo atau perusahaan atau organisasi yang Anda jalankan. Bila tidak ada, kenapa harus berubah? Buang-buang uang, waktu, dan tenaga. Maka tidak gitu ya. Untuk alasan perubahan logo label halal terlihat jadul, tidak terlihat jadul. Bisa saja. Kemudian yang kedua, tidak merepresentasikan dengan baik. Logo harus merepresentasikan secara akurat terhadap apa yang dilakukan dan kepada siapa. Bila terjadi perubahan atas apa yang dilakukan dan untuk siapa, maka patutlah adanya perubahan. Nah, label halal ini sendiri kan tidak berubah, masih mengurusi makanan dan minuman, sertifikasi makanan dan minuman, dan ada produk-produk lainnya gitu yang dipakai. Maka representasinya masih oke gitu, tidak dibutuhkan perubahan logo. Kemudian yang ketiga, ketidaksesuaian dengan citra yang dibangun. Makna dan persepsi harus sejalan dengan citra yang dibangun. Perubahan logo dapat dilakukan untuk menyesuaikan citra organisasi atau perusahaan yang dibangun. Menurut saya ini masih 50-50. Masih bisa lah dipakai sebagai alasan perubahan logo label halal saat ini. Karena kemungkinan besar citra yang ingin dibangun oleh logo yang terbaru, yaitu logo Kayon, maka budaya mereka ingin citra budaya Nusantara muncul gitu pada logo label halal ini. Kemudian yang keempat, identitas yang membingungkan. Bila adanya identitas visual yang membingungkan di logo Anda, maka harus di-redesign. Kemudian yang kelima, perubahan kepemilikan. Biasanya bila sebuah perusahaan atau organisasi pemiliknya berubah, maka logonya pun akan berubah. Dan ini pun terjadi pada logo label halal Indonesia ini sendiri. Karena si pengurus berubah gitu. Bukan hanya MUI. Sekarang ya berubah gitu kepengurusannya. Yang keenam yaitu perubahan fokus.
sebuah organisasi atau perusahaan, maka patutlah untuk redesign logo. Maka menurut hemat saya ada dua alasan dari perubahan logo halal Indonesia ini. Dari logo halal MUI menuju logo halal Indonesia. Yaitu ketidaksesuaian dengan citra yang ingin dibangun gitu. Karena yang ingin dibangun sekarang yaitu Indonesia yang berbudaya, Indonesia yang nusantara, sehingga muncullah KAYON di logo halal. Terus yang kedua yaitu berubahnya kepemilikan. Yang tadinya MUI sekarang diurus oleh BPJPH, maka berubah logo halal ini sendiri. Jadi alasan manakah yang dipakai dalam merubah logo label halal menurut Anda? Kalau menurut saya, kedua ini sudah mewakili. Menjadi alasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena perubahan pengurusan halal, sertifikasi halal itu sendiri. Oke. Selanjutnya, kita perlu mempelajari perubahan logo yang telah ada gitu. Dari perusahaan-perusahaan terkenal gitu misalkan dari Shell Gasoline, kita lihat bahwa bentuk Shell yang lumayan rumit gitu menjadi bentuk Shell yang lebih modern dan sederhana. Terus Nike yang tadinya ada tulisan Nike-nya, sekarang hanya contrengnya saja gitu. Sangat sederhana sekali. Terus Starbucks misalkan yang tadinya rumit sekali gitu menjadi lebih sederhana. Terus tulisan Starbucks Coffee terus menjadi lebih sederhana lagi, hanya logonya saja. Terus Domino yang tadinya tulisannya ikut miring menjadi Domino di bawah, lebih sederhana, desainnya hilang. Terus Burger King yang tadinya biasa saja menjadi lebih dinamis. Terus logo Apple yang tadinya sangat rumit sekali sekarang menjadi sederhana sekali dan menjadi cukup rumit karena adanya gradasi pada logo, akan tetapi terlihat lebih modern. Terus Pepsi Cola tadinya tulisan saja menjadi tutup botol itu, terus menjadi sederhana dan lebih sederhana lagi. Terus Windows yang tadinya sederhana menjadi rumit gitu. Terus masih cukup rumit karena ada gradasi dan sekarang menjadi sederhana lagi gitu. Namun kita bisa lihat gitu ya, perubahan yang terjadi pada logo ini masih mudah dikenal gitu. Seperti Nike, oh masih citranya masih ada, identitasnya masih dapat dilihat gitu. Berbeda dengan logo label halal saat ini gitu. Sangat berubah gitu. Karena dari logo lama ke logo yang baru perubahan sangat terlihat dan kita tidak bisa merelasikan dengan logo sebelumnya karena sangat berubah dari warna dan bentuk pun sangat berbeda. Seperti logo Apple, awalnya Apple ya, pada yang baru ini yang bentuk apel yang digigit, tidak ada relasi sama sekali, hanya filosofi kemungkinan. Oke. Selanjutnya kita pelajari analisa bentuknya gitu ya. Mulai dari lettermark-nya gitu ya. Logo halal Indonesia ini. Logo yang terdiri huruf halalun membutuhkan kejelasan dan ketepatan tentunya. Nah,
banyak yang mempermasalahkan gitu. Apakah yang benar huruf halal ini? Karena banyak yang mempermasalahkan halal ini bukan halal, ini halaka gitu. Karena keterbacaannya gitu rancu jadinya. Karena mengejar bentuk dari kayon ini sendiri gitu, atau gunungan. Si halal, kenapa terjadi kerancuan gitu? Karena bentuk dari tulisan halal Arab ini sendiri menyerupai halaka gitu. Karena ada ucerit ini gitu pada huruf lal ya. Pada huruf lamnya gitu. Kenapa ada ucerit ini gitu menyerupai huruf kaf? Nah, di sini jadi permasalahan gitu pada lettermarknya. Terus simbolisasinya gitu. Konsep logo yang menggunakan tanda simbol. Karena logo halal ini sendiri menggunakan bentuk kayon gitu ya. Mengikuti bentuk kayon dan sesuai dengan citra acara G20 di Indonesia pada tahun 2022 ini ingin sejalan. Padahal logo halal Indonesia akan dipakai selamanya gitu. Sedangkan acara G20 hanya sesaat saja gitu pada G20 itu sendiri. Sedangkan logo halal akan terus dipakai gitu ya. Kecuali setiap 5 tahun akan berubah. Buang-buang uang. Maka selanjutnya kita akan bahas filosofi logonya. Kayon atau gunungan ini pada wayang kulit, pada pagelaran wayang yang berbentuk kerucut ke atas seperti kehidupan manusia, memiliki filosofi kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengkerucut golong giling, menunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan kita. Semakin dekat dengan Sang Pencipta. Lumayan bagus ya, kalau filosofi logonya seperti ini. Namun, bila melihat asal-muasalnya, kayon atau gunungan ini mengingatkan kita pada tari Sivanataraja dalam mencipta alam semesta. Melambangkan kehidupan semua yang terdapat di dalam jagat raya. Nah, tari Sivanataraja ini sendiri kan bukan tarian dari budaya Islam atau tradisi Indonesia yang atau ungkapan masyarakat pada saat itu atas kepercayaan mereka atau sesuatu yang mereka percayai pada saat itu. Maka muncullah ungkapan selanjutnya gitu. Pada zaman dahulu, sebuah gunung oleh umat Hindu, khususnya di Bali, diyakini sebagai istana para dewata atau para leluhur yang menjadi asal muasal kita sebagai manusia. Perlu digarisbawahi gitu. Ada agama tertentu. Maka perlu dipertanyakan kenapa menggunakan kayon gitu. Karena filosofi logo dari kayon ini sendiri sangat erat citranya atau image-nya terhadap agama tertentu. Bukan hanya kayon ini sebagai tradisi dari Nusantara. Karena artefak budaya atau artefak dari sebuah tradisi memiliki ideologi, memiliki pemikiran
uh, dari kepercayaan atau sesuatu yang dipercayai pada zaman itu. Ada pemikirannya. Gitu. Terus uniknya lagi dari filosofi Kayon ini, yaitu Kayon juga menggambarkan pergantian dalam pagelaran wayang. Kayon ditunjukkan untuk pergantian sesi. Maka sudah tepat karena terjadi pergantian lembaga pengurus sertifikasi halal. Bila memang filosofinya seperti ini, logo ini tepat gitu. Karena terjadi pergantian lembaga pengurus. Namun bila menggunakan filosofi ini saja gitu, filosofinya sangat dangkal. Penggunaan filosofinya sangat dangkal. Jadi ada dua permasalahan. Banyak permasalahan. Yang pertama dari filosofi bentuknya yang erat dengan pemikiran atau kepercayaan agama tertentu. Terus filosofinya yang memang jauh dari Islam. Oke. Selanjutnya. Nah, maka muncullah pertanyaan, dapatkah Indonesia dan budayanya diwakili dengan kayon atau gunungan? Tentu saja gunung ada di mana-mana gitu ya. Mau di Sumatera, mau di Jawa, Kalimantan, ada gunung. Cuman kalau gunungan atau kayon, apakah ada di Sumatera? Apakah Sumatera memiliki artefak budaya seperti ini? Atau di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, apakah ada kayon ini? Gitu. Budaya wayang ini sebenarnya dari mana asalnya? Dan bagaimana bisa menjadi mewakili budaya Nusantara? Sedangkan budaya Nusantara itu sendiri sangat bermacam-macam. Gitu. Nah, penilaian logo label halal menurut saya originalitasnya sangat tinggi gitu. Bagus ya. Negara atau organisasi mana lagi yang akan menggunakan bentuk dari artefak budaya yang dipakai sebagai logo halal itu sendiri. Hanya di Indonesia gitu, yang memakai artefak budaya sebagai logo halal. Terus ada relevansinya. Menurut saya sangat kurang ya, karena label halal ini sendiri berkenaan dengan kehalalan gitu ya, kebolehan dari sebuah makanan dikonsumsi atau sebuah minuman dikonsumsi atau melakukan sebuah aktivitas boleh dilakukan atau tidak gitu. Maka sangat jauh gitu. Kurang relevan lah. Walaupun dapat kita katakan gitu, kayon ini adalah memiliki filosofi kehidupan manusia, maka label halal juga kan mengurusi seluruh kehidupan manusia. Namun ya kurang bagus ya, gitu. Karena memang kurang relevan dengan filosofi Islam. Bagaimana mungkin filosofi Islam dibandingkan dengan
kayon, itu diwakilkan dengan kayon. Terus selanjutnya kreativitas dan estetika. Sudah bagus ya. Namun masih terlalu sederhana menurut saya. Bisa dilihat dari tulisan Arab yang membentuk kayon itu sendiri halal. Karena terlalu sederhana, jadi tidak terlihat sebagai tulisan atau kaligrafi Arab. Lebih mirip dengan garis-garis biasa. Jadi lebih mirip dengan grafis biasa gitu. Garis-garis. Terus selanjutnya, filosofi dan visualisasi juga kurang. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa filosofinya mendekati atau sangat kental citranya dengan agama tertentu. Seakan-akan filosofi dan visualisasi dari sejarah Islam di Indonesia itu kurang, sehingga harus meminjam atau memakai dari filosofi karya budaya agama lainnya. Maka muncullah kontroversi logo label halal ini gitu. Menandakan dibutuhkannya identitas bangsa yang disetujui dan diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai identitas yang menyeluruh, bukan hanya identitas sebagai golongan saja. Sebenarnya sudah ada gitu. Burung Garuda sudah diakui sebagai simbolisasi Indonesia. Apalagi yang diakui? Garuda, bendera, dan lain-lain. Selanjutnya penting juga untuk dicatat. Permasalahan ini menandakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap sejarah, simbolisasi, dan filosofi Islam di Indonesia. Yang pada akhirnya, simbolisasi ini diambil dari nilai, filosofi, kepercayaan agama lain, atau tradisi yang kurang Islami. Walaupun dikatakan bahwa kayon adalah identitas Nusantara atau Indonesia, tapi apakah kayon dapat masuk sebagai salah satu simbol Islam di Indonesia? Walaupun masih dipertanyakan gitu, sebagai identitas Indonesia atau identitas sebagian golongan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita pelajari tren logo halal yang readable, clear, dan Islami. Nah, logo MUI sebelumnya sudah kita dapat mudah dibaca gitu. Halalnya, tulisan Arabnya dapat dibaca dengan mudah. Terus selanjutnya ada logo halal dari mana ini? Dari negara lain. Nah, tulisan halalnya sangat lebih jelas sekali. Cocok, dapat dibaca, readable, clear. Terus ada yang memakai hanya tulisan halal dengan teks saja gitu, namun terbaca dengan mudah. Terus menggunakan bulan sabit yang memang sudah citranya sangat kental dengan Islam, dunia Islam. Terus ada yang menggunakan logo halal yang menyerupai masjid dan bentuk masjid dan bulan sabit. Banyak yang menggunakan bulan sabit gitu. Karena memang citranya, image-nya kental dengan dunia Islam. Terus selanjutnya ada persegi gitu. Ada persegi, terus ada persegi berapa. Terus ada yang menggunakan masjid atau basic shape gitu ya. Basic shape juga bisa dipakai karena mereka netral gitu ya. Tidak
tergantung atau tidak citranya condong pada agama atau tradisi atau kepercayaan tertentu. Jadi dapat dipakai dan mudah diterima. Basic shape, lingkaran, kotak, segitiga, atau matahari, bulan dan bintang yang memiliki citra kental dengan dunia Islam. Oke, selanjutnya sudah beres. Oh, belum. Kita lakukan brainstorming gitu ya. Seharusnya yang membuat logo halal ini atau pemerintah yang bertugas dan memegang kuasa untuk merubah logo halal ini melakukan keterbukaan sebagaimana Indonesia ini mengambil ideologi demokrasi. Harusnya terbuka karena keterbukaan sangat penting di demokrasi. Maka seharusnya perjalanan pembuatan logo halal ini diberikan atau dibuka kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, halal Indonesia. Logo ini mengurus makanan. Maka logonya yang berasal dari makanan, bentuk makanan, bisa nggak? Atau minuman. Karena mengurus halal minuman atau kehidupan. Karena sertifikasi halal ini mengurus berkehidupan. Selanjutnya, Indonesia. Misalkan Garuda. Wah, melambang Garuda. Terus hewan-hewan di Indonesia, apa saja? Flora atau tumbuhan mungkin bisa dipakai. Terus apa lagi? Bentuk-bentuk pulauan. Terus bangunan, arsitektur, bisa masjid, menara, terus budaya. Nah, budaya ini agak ini juga gitu ya, karena erat dengan animisme dan dinamisme budaya Indonesia ini. Jadi sangat bertentangan dengan pemikiran Islam gitu ya. Maka budaya yang Islami harusnya yang ditunjukkan gitu. Budaya ini mencakup musik, misalnya, artefak, benda-benda budaya. Terus misalkan pentas, ada tari, drama, dan lain-lain. Nah, yang dipakai saat ini gitu, yang berasal dari artefak budaya gitu, yaitu kayon atau gunungan. Yang gunungan ini dipakai dalam acara wayang gitu ya, pagelaran wayang. Dan pagelaran wayang ini sendiri apakah Islami gitu? Apakah budaya
Islami. Masih perlu dipertanyakan. Nah, seharusnya terbuka seperti ini, gitu. Sehingga kita sebagai masyarakat tahu proses pembuatan dari logo halal, gitu, mulai dari awal pembentukannya, awal pencarian filosofinya, terus terbentuknya, divisualisasikan si filosofi pemikiran ini menjadi visual yang dapat terlihat, sehingga tidak terjadi penolakan seperti sekarang ini menjadi kontroversi. Oke, terima kasih, dicukupkan sekian dari saya. Support me through Patreon or here below in PayPal for more content and slides. Watch more my channel. Thank you.